Pembahasan video kali ini membahas tentang ether, yaitu salah satunya pengertian ether, struktur ether, tata nama pada ether, pembentukan ether, reaksi pada ether, dan sifat fisik dan sifat kimia dari ether. Pengertian ether. Ether adalah nama segolongan senyawa organik yang mengandung unsur-unsur C, H, dan O dengan rumus umum R, O, R absen. R itu merupakan rantai karbon. Bila rumus umum ini dikaitkan dengan rumus air atau H2O, maka ether dapat dianggap sebagai turunan dialkil dari senyawa air. Ether atau alkoksi alkana merupakan senyawa turunan alkana. Satu atom H rantai alkana diganti oleh gugus alkoksi sehingga ether memiliki dua gugus alkil. Bisa dilihat bahwa ketika rantai karbon berpasangan dengan H, maka itu nanti namanya alkana. Sedangkan ketika R berikatan dengan O dan berikatan lagi dengan R absen atau rantai karbon yang lain, itu nanti menjadi ether. Rumus umum strukturnya R, O, R absen, sedangkan rumus umum molekulnya CnH2n plus 2. Struktur senyawa ether. Struktur dan ikatan. Ether memiliki ikatan COC yang bersudut ikat sekitar 110 derajat dan jarak antara C yang berikatan dengan O sekitar 140 pm. Menurut teori ikatan valensi, hibridisasi oksigen pada senyawa ether adalah sp3. Oksigen lebih elektronegatif daripada karbon, sehingga hidrogen yang berada pada posisi alfa relatif terhadap ether bersifat lebih asam daripada hidrogen senyawa hidrokarbon. Walau demikian, hidrogen ini kurang asam dibandingkan dengan alfa hidrogen keton. Struktur yang serupa itu ether tidak boleh disamakan dengan gugus-gugus sejenis berikut yang mempunyai struktur serupa ROR. Misalnya, senyawa aromatik seperti furan di mana oksigen adalah sebagian daripada sistem aromatik. Yang kedua yaitu senyawa dengan atom-atom karbon yang bersebelahan dengan oksigen terikat dengan oksigen, nitrogen atau sulfur seperti ester, asetal, aminal, anhidrida yang bisa dilihat di gambar PPT. Selanjutnya adalah tata nama ether. Dalam tata nama IUPAC ether ada beberapa peraturan. Yang pertama, gugus fungsi ether itu tidak ikut dalam rantai utama, sama seperti alkohol. Yang kedua, gugus fungsi ether itu harus mendapatkan nomor paling kecil dalam rantai utama. Yang ketiga, panjang rantai utama itu harus dicari yang paling panjang. Untuk selanjutnya, dalam ether itu strukturnya ROR, dengan OR adalah gugus ether. Dalam penamaan IUPAC, gugus induk atau ether itu harus disebutkan terlebih dahulu baru cabangnya. Berbeda dengan alkohol. Jadi, cabangnya harus diberi kata oksi untuk melambangkan oksigennya si ether. Contohnya metoksi dalam kata met ditambah oksi. Dan selanjutnya, jika gugus ether itu mendapatkan nomor di tengah-tengah, tetapi ada cabang lain di rantai utama, maka cabang lain tersebut harus mendapatkan nomor terkecil. Selanjutnya dalam tata nama lazim. Dalam tata nama lazim ini, ether memiliki rumus alkil-alkil ether, ROR. Dalam tata nama lazim ini juga memiliki peraturan. Yang pertama, jika R dan R itu sejenis, misalnya CH3 sama dengan metil, maka diberi nama dimetil, bukan metil saja. Dan selanjutnya, dalam tata nama lazim itu tidak diharuskan untuk mengurutkan senyawa sesuai abjad. Misalnya R adalah metil dan R petik adalah etil. Nama lazimnya boleh metil duluan ataupun etil duluan. Untuk gugus fungsi ether itu selalu diletakkan di akhir tata nama lazim. Nah, yang selanjutnya yaitu pembuatan ether. Pada pembuatan ether ini terdapat 4 cara. Yang pertama, alkohol direaksikan dengan asam sulfat pekat pada suhu kurang dari
130 derajat Celcius dengan persamaan reaksi seperti yang tertera pada gambar. Yang selanjutnya yaitu sintesis Williamson, yaitu sintesis menggunakan natrium alkoholat dan alkil halida yang menghasilkan eter dan garam dengan persamaan reaksi seperti di gambar, yaitu C2H3 dengan ONa plus CH3Cl menjadi C2H3OCH3NaCl. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu dehidrasi alkohol primer, yaitu menggunakan asam sulfat dan katalis alumina pada suhu 250 sampai 260 derajat Celcius. Karena pada suhu ini air dalam alkohol primer akan hilang sehingga alkohol primer mengalami dehidrasi dan akan menghasilkan eter. Untuk yang selanjutnya yaitu mereaksikan alkil halida dengan perak iodida akan menghasilkan eter dan garam perak halida dengan persamaan reaksi 2C2H5I Ag2O menjadi C2H5O C2H5 plus 2AgI. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi-reaksi pada eter. Reaksi-reaksi pada eter terdapat 4 jenis. Yang pertama reaksi oksidasi, yang kedua reaksi dengan asam, yang ketiga reaksi hidrolisis, yang keempat atau terakhir reaksi halogen. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang reaksi oksidasi. Dengan campuran kalium kroma ditambah asam sulfat, eter mengalami oksidasi menghasilkan aldehida. Sebagai contoh, dietil eter dioksidasi menghasilkan asetaldehida. Yaitu contohnya yaitu dietil eter, kemudian dengan campuran kalium kroma ditambah asam sulfat yang dioksidasi menghasilkan asetaldehida. Kemudian reaksi dengan asam. Reaksi dengan asam yaitu dengan hidrogen iodida dingin, eter menghasilkan alkohol dan alkil iodida. Yaitu sebagai contoh dietil eter ditambah asam iodida atau hidrogen iodida dingin, kemudian menghasilkan alkohol yaitu etanol ditambah 1 iodoetana atau alkil iodida. Kemudian contoh lain dengan iodida berlebih dan dalam keadaan panas, eter menghasilkan alkil iodida. Itu dietil eter ditambah asam iodida pada keadaan panas menghasilkan etil iodida dan air. Kemudian dengan asam sulfat pekat yang kemudian dipanaskan dapat membentuk alkohol dan alkil hidrogen sulfat. Sebagai contoh yaitu dietil eter ditambah asam sulfat pekat pada keadaan panas menghasilkan etanol dan ditambah etil hidrogen sulfat. Selanjutnya yaitu reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis terjadi bila eter dididihkan dalam air yang mengandung asam atau umumnya asam sulfat menghasilkan alkohol. Dietil eter ditambah air yang mengandung asam sulfat sehingga menghasilkan alkohol atau etanol di tepatnya. Kemudian reaksi dengan halogen. Halogen pada klorin atau bromin dapat mensubstitusi atom H yang terikat pada atom C atau alfa. Atom C yang berikatan dengan atom O dalam suatu eter. Sebagai contoh, dietil eter ditambah klorida
kemudian menghasilkan 1 kloro 1 etoksietana. Pembahasan selanjutnya yaitu sifat fisik dan kimia eter. Sifat fisik eter terdiri dari eter adalah cairan tidak berwarna yang mudah menguap dengan bau yang khas. Eter tidak larut dalam air, akan tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Eter mudah terbakar dengan nyala bening yang jernih. Bila dibiarkan di udara, zat ini mempunyai kecenderungan membentuk secara perlahan-lahan peroksida yang mudah meledak. Eter dapat melarutkan lemak, minyak, resin, alkaloid, brom, dan iod, serta eter mempunyai titik didih yang rendah. Selanjutnya ada sifat kimia dari eter. Oksidasi suatu eter dengan campuran kalium birokmat dan asam sulfat akan menghasilkan aldehida. Eter dapat bereaksi dengan asam sulfat, menghasilkan suatu alkohol dan asam alkanasulfonat. Eter dapat bereaksi dengan asam iodida, menghasilkan campuran alkohol dengan alkil halida. Hidrolisis dengan asam sulfat suatu eter akan menghasilkan alkohol. Eter dapat mengalami reaksi substitusi oleh halogen. Selanjutnya ada manfaat dari eter. Eter digunakan sebagai pelarut. Dietil eter digunakan sebagai obat bius pada operasi. Kemudian ada metil ters butil eter atau MTBE digunakan untuk menaikkan angka oktan pada bensin. Demikian pembahasan mengenai alkohol dan eter dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan saat sesi pertanyaan dibuka, dan beri waktu buat kelompok kami untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.